Musik sinematik yang dalam dan megah dimulai, lalu perlahan meredup ke latar belakang. Kelemahan terbesar Anda bukanlah apa yang Anda pikirkan, bukan kegagalan masa lalu, bukan kritik dari orang lain. Kelemahan terbesar Anda adalah kekuatan Anda yang tidak terlatih. Sebuah potensi raksasa yang tertidur di dalam diri, yang dibiarkan reaktif, rapuh, dan rentan terhadap serangan eksternal. Dunia modern secara sistematis dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan ini, untuk membuat Anda cemas, marah, dan ragu. Dalam 1 jam ke depan, kita tidak akan membahas motivasi murahan. Kita akan membangun benteng, lapisan demi lapisan. Kita akan menginstal sebuah sistem operasi mental yang digunakan oleh para kaisar, pemikir, dan pemimpin paling tangguh dalam sejarah. Saya akan tunjukkan kepada Anda 7 lapisan zirah mental stoik. Sebuah protokol psikologis yang, jika dipahami dan diterapkan, akan membuat Anda secara harfiah tak tertembus oleh kekacauan eksternal. Ini bukan untuk semua orang. Ini adalah pengetahuan bagi mereka yang merasa terpanggil untuk menjadi lebih. Bagi 1% pria yang siap melakukan pekerjaan internal yang diperlukan untuk mencapai kedaulatan sejati. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda menulis di kolom komentar. Apa satu hal eksternal yang paling sering mengganggu ketenangan Anda? Jujurlah pada diri sendiri. Ini adalah langkah pertama. Mari kita hadapi kenyataan. Anda hidup di medan perang psikologis. Setiap hari, pikiran Anda dibombardir. Notifikasi ponsel, berita yang memicu kemarahan, ekspektasi sosial, drama di tempat kerja, dan penilaian tanpa henti dari orang lain. Semua ini adalah proyektil yang diarahkan langsung ke pusat kendali Anda, ke pikiran Anda. Kebanyakan pria merespons dengan salah satu dari 2 cara yang salah. Pertama, mereka membangun tembok baja yang kaku, menekan emosi, menjadi sinis, dan menutup diri. Ini bukan kekuatan, ini kerapuhan yang menyamar. Tembok ini akhirnya retak di bawah tekanan. Kedua, mereka tidak membangun apapun. Mereka membiarkan setiap opini, setiap kritik, setiap berita buruk masuk dan menginfeksi sistem internal mereka. Mereka menjadi reaktif, mudah tersinggung, dan terus-menerus kelelahan secara emosional. Stoikisme modern menawarkan jalan ketiga, jalan seorang insinyur mental. Bukan membangun tembok, tetapi membangun zirah berlapis yang fleksibel, cerdas, dan adaptif. Sebuah zirah yang tidak menolak realitas, tetapi menyaringnya. Sebuah sistem yang memungkinkan Anda untuk merasakan, tanpa menjadi budak dari perasaan itu. Zirah yang memungkinkan Anda untuk berdiri tegak di tengah badai, bukan karena Anda tidak merasakan angin, tetapi karena Anda telah membangun fondasi yang tidak akan pernah bisa digoyahkan. Inilah fondasi yang akan kita bangun bersama hari ini, dimulai dari lapisan paling fundamental. Lapisan pertama, benteng persepsi. Ini adalah fondasi dari segalanya. Para stoik memahami sebuah kebenaran radikal yang diabaikan oleh 99% orang. Bukan peristiwa eksternal yang menyakiti kita, tetapi penilaian kita tentang peristiwa itu. Hujan bukanlah hal yang buruk, itu hanyalah air yang jatuh dari langit. Penilaian ini merusak hari saya adalah sumber penderitaan. Dipecat dari pekerjaan bukanlah akhir dari dunia, itu adalah sebuah peristiwa. Penilaian saya adalah seorang pecundang, adalah racun yang kita minum sendiri. Pria biasa adalah budak dari reaksi instan mereka. Mereka melihat sebuah peristiwa dan langsung menempelkan label baik atau buruk. Pria yang melatih pikiran stoiknya melakukan sesuatu yang berbeda. Dia menciptakan jeda, sebuah ruang kecil antara pemicu dan respons. Di dalam ruang itulah kekuatannya berada. Di dalam ruang itu, dia memilih narasinya. Ini adalah perbedaan antara menjadi termostat dan menjadi termometer. Termometer hanya mencerminkan suhu ruangan. Termostat mengaturnya. Mulai sekarang, Anda adalah termostat. Anda tidak hanya merefleksikan dunia. Anda memutuskan bagaimana dunia itu akan terasa di dalam diri Anda. Inilah kedaulatan mental yang sesungguhnya. Bagaimana cara membangun benteng persepsi ini secara praktis? Mulailah dengan bahasa yang Anda gunakan. Hentikan penggunaan kata-kata katastrofik. Ganti, ini adalah bencana dengan ini adalah situasi yang menantang. Ganti saya hancur dengan saya kecewa, dan saya akan mencari solusinya. Bahasa membentuk realitas internal Anda. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan yang kuat ini. Apakah peristiwa ini yang menyakiti saya, atau interpretasi saya tentangnya? Lakukan ini berulang kali hingga menjadi otomatis. Ini adalah latihan, seperti mengangkat beban untuk otot mental Anda.
Awalnya terasa canggung dan sulit. Anda akan sering gagal dan kembali ke pola lama. Tidak masalah. Kuncinya adalah kesadaran. Setiap kali Anda sadar bahwa Anda telah membuat penilaian negatif yang instan, Anda menang. Karena kesadaran itu adalah kesempatan untuk memilih kembali, untuk menulis ulang naskah di kepala Anda. Ingat, pikiran Anda adalah sebuah proyektor. Peristiwa di luar sana hanyalah film kosong. Andalah yang memilih lensa warna apa yang akan digunakan untuk menampilkannya di layar kesadaran Anda. Pilih dengan bijak. Lapisan kedua, parit dikotomi kendali. Setelah Anda mulai menguasai persepsi Anda, langkah selanjutnya adalah memisahkan dunia menjadi dua kategori yang jelas dan tak terbantahkan. Hal-hal yang dapat Anda kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Ini terdengar sederhana, tetapi ini adalah salah satu alat psikologis paling revolusioner yang pernah diciptakan. 99% dari kecemasan, frustrasi, dan kemarahan manusia berasal dari satu kesalahan fatal. Mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Anda tidak bisa mengendalikan lalu lintas, cuaca, ekonomi, atau apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Anda tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan membalas pesan Anda, atau apakah atasan Anda akan menghargai pekerjaan Anda. Mencurahkan 1 ons pun energi mental untuk hal-hal ini sama saja dengan mencoba menghentikan ombak dengan tangan kosong. Itu adalah resep pasti untuk kelelahan dan kegagalan. Pria yang kuat secara mental memahami ini sampai ke tulang. Dia secara brutal dan tanpa ampun memfokuskan seluruh waktu, energi, dan perhatiannya hanya pada domain kekuasaannya sendiri. Apa saja yang berada di dalam kendali penuh Anda? Hanya 3 hal. Pikiran Anda, tindakan Anda, dan karakter Anda. Itu saja. Itulah kerajaan Anda. Di dalam batas-batas ini, Anda adalah raja yang absolut. Di luar itu, Anda harus menjadi pengamat yang bijaksana. Bayangkan Anda adalah seorang pemanah. Anda bisa mengontrol latihan Anda, pemilihan busur, dan anak panah. Cara Anda menarik napas, dan momen pelepasan. Itulah domain kendali Anda. Namun, begitu anak panah melesat, Anda tidak bisa mengendalikan hembusan angin, gerakan target yang tiba-tiba, atau apakah burung akan terbang melintas. Pemanah yang bodoh akan marah pada angin. Pemanah yang bijak akan tersenyum, mengambil anak panah lain, dan fokus lagi pada prosesnya, pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Setiap hari, buatlah daftar mental. Apa yang saya khawatirkan saat ini? Lalu, untuk setiap item, tanyakan, apakah ini 100% dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskan secara sadar. Ini adalah tindakan pembebasan psikologis yang paling kuat. Lapisan ketiga, menara pengawas emosi. Kebanyakan orang berpikir stoikisme adalah tentang menekan emosi. Ini adalah kesalahpahaman yang paling umum dan paling berbahaya. Menekan emosi itu seperti menahan bola pantai di bawah air. Anda bisa melakukannya untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya bola itu akan melesat ke permukaan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Stoik sejati tidak menekan emosi. Dia tidak juga dikendalikan olehnya. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih canggih. Dia mengamatinya. Dia membangun sebuah menara pengawas di dalam pikirannya. Dari menara ini, dia bisa melihat emosi, kemarahan, kesedihan, kecemasan, datang dan pergi seperti awan di langit. Dia melihat awan itu, menamainya, itu kemarahan. Mengakuinya, saya merasakan sensasi panas di dada. Tetapi dia tidak mengidentifikasikan dirinya dengan awan itu. Dia bukanlah awan. Dia adalah langit biru yang luas di mana awan-awan itu lewat. Ini adalah pergeseran fundamental dari saya marah menjadi saya merasakan sensasi kemarahan di dalam diri saya. Perbedaan kecil dalam kata-kata ini adalah jurang pemisah antara perbudakan emosional dan kebebasan. Latihan praktis untuk membangun menara pengawas ini adalah dengan melakukan check-in emosional secara berkala. 3 atau 4 kali sehari, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya rasakan saat ini, secara fisik dan emosional? Jangan menghakimi, jangan mencoba mengubahnya, cukup amati. Saya merasakan ketegangan di bahu saya merasakan sedikit kecemasan tentang tenggat waktu. Dengan melakukan ini, Anda melatih otot kesadaran diri Anda. Anda belajar mengenali sinyal-sinyal emosional sejak dini, saat masih berupa bisikan, sebelum menjadi teriakan yang memekakkan telinga. Pria yang reaktif menunggu emosi meledak, baru kemudian mencoba membereskannya.
Pria stoik melihat percikan api dan dengan tenang memadamkannya sebelum menjadi kebakaran hutan. Dia memahami bahwa emosi adalah data. Itu adalah informasi tentang bagaimana persepsi Anda berinteraksi dengan dunia. Emosi adalah utusan, bukan raja. Anda harus mendengarkan pesan yang dibawanya, berterima kasih padanya, lalu dengan sopan membiarkannya pergi, sementara Anda sang raja yang membuat keputusan. Lapisan keempat, gudang senjata rasionalitas. Setelah Anda bisa mengamati emosi tanpa terseret olehnya, Anda memerlukan alat untuk membongkarnya. Disinilah logika dan rasionalitas menjadi senjata Anda. Emosi negatif yang kuat seringkali didasarkan pada keyakinan yang tidak logis atau berlebihan. Tugas Anda adalah menjadi seorang detektif internal, menyelidiki validitas dari pikiran-pikiran yang memicu emosi tersebut. Ini adalah proses yang disebut disputasi kognitif. Ketika Anda merasakan gelombang kecemasan, alih-alih membiarkannya menguasai Anda, ambillah pikiran yang mendasarinya dan letakkan di meja interogasi. Tanyakan padanya, apa bukti bahwa pikiran ini benar? Apa bukti yang menentangnya? Apa interpretasi lain yang mungkin dari situasi ini? Apa skenario terburuk yang realistis? Dan bisakah saya menanganinya? Apa skenario terbaiknya? Dan apa yang paling mungkin terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti cahaya terang yang diarahkan ke monster yang bersembunyi di kegelapan. Seringkali Anda akan menemukan bahwa monster itu hanyalah bayangan kecil yang dibesar-besarkan. Misalnya, Anda membuat kesalahan di tempat kerja dan pikiran Anda berkata, "Saya akan dipecat, karir saya tamat." Ini adalah pikiran katastrofik. Bawa ke meja interogasi. Apa buktinya saya akan dipecat? Apakah saya pernah melakukan kesalahan sebelumnya dan tidak dipecat? Apa kebijakan perusahaan? Mungkin atasan saya hanya akan memberi peringatan. Skenario terburuk saya dipecat. Bisakah saya menanganinya? Ya, saya bisa mencari pekerjaan baru. Ini akan sulit, tetapi bukan akhir dunia. Dengan melalui proses logis ini, Anda tidak menyangkal situasi, tetapi Anda membingkainya kembali dalam perspektif yang rasional. Anda meredakan kekuatan emosional dari pikiran tersebut. Ini adalah perbedaan antara menjadi tahanan di penjara pikiran Anda sendiri dan menjadi sipir yang memegang kuncinya. Pria biasa percaya setiap pikiran yang muncul di kepalanya. Pria dengan zirah stoik tahu bahwa pikiran hanyalah saran, bukan perintah. Dan dia memiliki hak penuh untuk menolak saran yang buruk. Lapisan kelima, latihan premeditatio malorum. Sekarang kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Lapisan ini mungkin terdengar pesimistis, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu alat paling ampuh untuk menciptakan ketahanan dan rasa syukur. Premeditatio malorum secara harfiah berarti prameditasi keburukan. Ini adalah latihan sengaja memikirkan hal-hal yang bisa salah. Bukan untuk cemas, tetapi untuk mempersiapkan diri dan menghargai apa yang Anda miliki saat ini. Setiap pagi, luangkan waktu 2 menit untuk membayangkan hari Anda berjalan tidak sesuai rencana. Bayangkan Anda kehilangan dompet, mobil Anda mogok, atau Anda mendapat kritik tajam dari klien. Bayangkan secara detail, rasakan sedikit sengatan ketidaknyamanannya. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri, jika ini terjadi, bagaimana saya akan menanganinya dengan tenang dan rasional? Sumber daya internal dan eksternal apa yang saya miliki untuk mengatasinya? Tujuan dari latihan ini ada 3. Pertama, ini menghilangkan elemen kejutan. Ketika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, pikiran Anda tidak akan panik, karena ia sudah pernah berlatih skenario ini sebelumnya. Anda sudah memiliki rencana darurat mental. Kedua, ini membuat Anda lebih tangguh. Dengan secara teratur menghadapi kesulitan dalam imajinasi Anda, kesulitan di dunia nyata terasa tidak terlalu menakutkan. Anda membangun kalus mental. Ketiga, dan ini yang paling indah, ini menumbuhkan rasa syukur yang luar biasa. Setelah membayangkan kehilangan hal-hal penting dalam hidup Anda, ketika Anda membuka mata dan menyadari bahwa dompet Anda masih di saku, mobil Anda menyala, dan orang yang Anda cintai aman, Anda akan merasakan gelombang kebahagiaan yang tulus. Anda belajar untuk tidak menganggap remeh hal-hal baik. Pria biasa berharap hari akan berjalan baik dan hancur ketika tidak. Pria stoik mempersiapkan diri untuk hari yang buruk, dan karenanya ia mampu menikmati setiap momen baik dengan lebih dalam. Lapisan ke-6, perisai amor fati. Ini adalah puncak dari mentalitas stoik.
Sebuah konsep yang begitu kuat, begitu membebaskan, sehingga Nietzsche menyebutnya sebagai formulanya untuk kebesaran. Amor fati berarti mencintai takdir. Bukan hanya menerima atau menoleransi apa yang terjadi, tetapi benar-benar merangkulnya, menginginkannya, dan melihatnya sebagai sesuatu yang perlu. Ini berlaku untuk segalanya. Kesuksesan, kegagalan, kegembiraan, kesakitan, keuntungan, dan kerugian. Pria yang mempraktikkan amor fati melihat hidupnya bukan sebagai serangkaian peristiwa acak, baik dan buruk, tetapi sebagai sebuah narasi yang koheren dan sempurna. Setiap rintangan bukanlah penghalang di jalannya, itu adalah bagian dari jalan itu sendiri. Setiap kegagalan bukanlah jalan buntu, itu adalah pelajaran yang diperlukan untuk pertumbuhan selanjutnya. Dia tidak berkata, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Dia berkata, "Ini terjadi untuk saya. Bagaimana saya bisa menggunakan ini?" Amor fati mengubah setiap peristiwa menjadi bahan bakar. Dikhianati oleh seorang teman, itu adalah pelajaran yang menyakitkan, tetapi berharga tentang kepercayaan dan sifat manusia yang akan membuat Anda menjadi hakim karakter yang lebih baik. Gagal dalam sebuah proyek bisnis, itu adalah kursus kilat yang mahal tentang apa yang tidak berhasil, mempersenjatai Anda dengan pengetahuan untuk usaha berikutnya. Menghadapi penyakit, itu adalah kesempatan untuk melatih ketabahan, menghargai setiap momen kesehatan, dan terhubung lebih dalam dengan kerapuhan eksistensi manusia. Ini adalah alkimia mental tertinggi, kemampuan untuk mengubah timah penderitaan menjadi emas kebijaksanaan. Ketika Anda benar-benar menginternalisasi amor fati, Anda menjadi tak terkalahkan secara psikologis, karena tidak ada lagi yang bisa dianggap sebagai hal buruk. Semuanya secara harfiah semuanya menjadi bagian dari perjalanan Anda yang indah dan perlu. Anda berhenti melawan arus sungai kehidupan dan belajar menari bersamanya. Lapisan ketujuh, inti memento mori. Kita telah tiba di inti dari zirah mental ini. Lapisan terdalam, yang paling kuat, yang memberikan perspektif pada semua lapisan lainnya. Memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Di dunia modern yang terobsesi dengan penghindaran penuaan dan kematian, ini terdengar mengerikan. Tetapi bagi para stoik, ini adalah sumber kekuatan, kejernihan dan urgensi yang paling utama. Kesadaran akan kefanaan kita bukanlah untuk membuat kita murung, tetapi untuk menyadarkan kita, untuk menyapu bersih semua hal sepele yang mengacaukan hidup kita. Ketika Anda benar-benar merenungkan bahwa waktu Anda terbatas, penghinaan kecil, kekhawatiran tentang opini orang lain, kemarahan karena hal-hal sepele, semuanya larut menjadi ketiadaan. Apa artinya seseorang tidak menyukai postingan media sosial Anda dalam konteks kekekalan? Apa artinya terjebak macet selama 20 menit ketika Anda memiliki jumlah hari yang terbatas di planet ini? Memento mori adalah filter utama. Ini memisahkan apa yang benar-benar penting dari apa yang hanya tampak penting. Gunakan memento mori sebagai kompas harian Anda. Setiap pagi, katakan pada diri sendiri, saya mungkin tidak akan kembali ke tempat tidur ini malam ini. Ini bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk bertanya, jika hari ini adalah hari terakhir saya, bagaimana saya akan menjalaninya? Apakah saya akan menunda percakapan penting itu? Apakah saya akan membuang waktu untuk marah pada orang asing? Apakah saya akan menahan diri untuk tidak mengatakan, "Aku cinta kamu" kepada orang yang berarti? Apakah saya akan melakukan pekerjaan terbaik saya? Kesadaran akan kematian adalah undangan untuk hidup sepenuhnya, dengan keberanian, integritas, dan tujuan. Ini mendorong Anda untuk berhenti menunda-nunda kebahagiaan dan keunggulan. Pria yang hidup dengan memento mori di hatinya tidak punya waktu untuk drama, kebencian atau ketakutan yang tidak perlu. Dia terlalu sibuk untuk hidup. Inilah lapisan inti yang mengikat semua lapisan zirah lainnya menjadi satu. Ini adalah alasan mengapa Anda membangun benteng persepsi, mengapa Anda mempraktikkan dikotomi kendali, dan mengapa Anda mencintai takdir Anda. Karena hidup ini singkat, dan tidak ada satu momen pun yang boleh disia-siakan. Integrasi lapisan menjadi arsitek benteng Anda. Memahami 7 lapisan ini secara intelektual adalah satu hal. Mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari adalah hal lain. Zirah ini tidak datang dalam semalam. Zirah ini ditempa setiap hari, dalam api tantangan kecil dan besar. Pikirkan diri Anda sebagai seorang arsitek, sekaligus pandai besi. Setiap hari Anda membuat pilihan. Apakah Anda akan memperkuat struktur atau membiarkannya berkarat?
Ketika seseorang memotong jalan Anda di lalu lintas, ini adalah kesempatan untuk melatih benteng persepsi dan menara pengawas emosi. Ketika proyek Anda ditolak, ini adalah kesempatan untuk menerapkan dikotomi kendali dan amor fati. Ketika Anda merasa cemas tentang masa depan, ini adalah waktu untuk premeditatio malorum dan gudang senjata rasionalitas. Setiap momen adalah gimnasium mental. Setiap interaksi adalah repetisi. Kebanyakan pria melewatkan kesempatan ini. Mereka melihat kesulitan sebagai gangguan. Pria yang berada di jalur stoik melihat kesulitan sebagai kesempatan latihan. Salah satu cara praktis untuk mengintegrasikan ini adalah melalui jurnal stoik. Luangkan 5-10 menit setiap malam. Tuliskan tantangan yang Anda hadapi hari itu. Kemudian analisis menggunakan lapisan-lapisan zirah. Di mana saya gagal menerapkan dikotomi kendali hari ini? Bagaimana saya bisa menggunakan amor fati untuk melihat kemunduran tadi siang secara berbeda? Apakah persepsi saya tentang kritik dari atasan saya akurat, atau bisakah saya membingkainya kembali? Proses menulis ini memindahkan ide-ide dari alam abstrak ke dalam realitas konkret. Ini memaksa kejernihan berpikir. Ini adalah cara Anda meninjau cetak biru benteng Anda setiap malam, menemukan titik-titik lemah, dan merencanakan perbaikan untuk keesokan harinya. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang kemajuan. Setiap hari, zirah Anda menjadi sedikit lebih kuat, sedikit lebih pas, sedikit lebih menjadi bagian dari diri Anda. Zirah stoik dan hubungan sosial. Sebuah kesalahpahaman umum lainnya adalah bahwa seorang stoik menjadi dingin, menyendiri, dan tidak peduli. Justru sebaliknya, zirah mental ini tidak memisahkan Anda dari orang lain. Itu memungkinkan Anda untuk terhubung dengan mereka secara lebih otentik dan efektif. Ketika Anda tidak lagi secara egois khawatir tentang bagaimana orang lain memandang Anda, dikotomi kendali, Anda bebas untuk benar-benar mendengarkan dan memahami mereka. Ketika Anda tidak mudah tersinggung oleh kata-kata atau tindakan mereka, benteng persepsi, Anda bisa merespons dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, bukan reaktivitas. Ketika Anda menyadari kefanaan semua orang, termasuk orang yang Anda cintai, memento mori, Anda memperlakukan mereka dengan lebih banyak kesabaran dan penghargaan. Seorang stoik bisa menjadi pasangan, ayah, teman, dan pemimpin yang lebih baik justru karena stabilitas internalnya. Dia adalah batu karang di tengah badai emosional orang lain. Dia bisa menawarkan kekuatan dan perspektif, bukan karena dia tidak merasakan apa-apa, tetapi karena dia tidak dikendalikan oleh apa yang dia rasakan. Pikirkan tentang ini. Siapa yang lebih mampu membantu teman yang sedang dalam krisis? Orang yang panik dan menangis bersama mereka menambah kekacauan emosional. Atau orang yang bisa tetap tenang, mendengarkan dengan empati, dan menawarkan perspektif yang jernih dan rasional? Kekuatan internal Anda bukanlah untuk Anda sendiri. Itu adalah hadiah bagi orang-orang di sekitar Anda. Zirah mental Anda tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga menciptakan zona aman di sekitar Anda di mana orang lain bisa berlindung. Dengan menjadi tak tergoyahkan, Anda memberikan izin kepada orang lain untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang paling tinggi, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui teladan. Dengan membangun benteng internal Anda menjadi mercusuar bagi orang lain yang tersesat di lautan kekacauan. Mitos kehampaan emosional. Mari kita hancurkan mitos terakhir ini dengan tegas. Tujuan dari zirah ini bukanlah untuk berhenti merasa. Tujuannya adalah untuk berhenti menderita karena perasaan. Ada perbedaan besar. Stoikisme tidak bertujuan untuk menghilangkan emosi, tetapi untuk memfokuskan pada emosi yang sehat dan konstruktif. Emosi seperti kegembiraan, cinta, kekaguman, dan rasa syukur. Dengan membersihkan kebisingan dari emosi negatif yang reaktif, kemarahan yang tidak perlu, kecemasan yang melumpuhkan, kesedihan yang berkepanjangan, Anda menciptakan lebih banyak ruang untuk emosi positif ini berkembang. Bayangkan taman pikiran Anda. Selama ini, taman itu dipenuhi oleh gulma kecemasan dan semak berduri kemarahan. Stoikisme adalah proses mencabuti gulma itu satu persatu. Bukan untuk membuat taman itu menjadi beton yang kosong, tetapi agar bunga-bunga kegembiraan dan pohon-pohon kebijaksanaan bisa tumbuh subur tanpa halangan. Pria yang mengenakan zirah stoik bukanlah robot. Dia merasakan kegembiraan saat melihat matahari terbenam dengan lebih dalam, karena dia tidak terganggu oleh kekhawatiran sepele. Dia merasakan cinta untuk keluarganya dengan lebih kuat, karena dia mempraktikkan memento mori dan tahu betapa berharganya waktu mereka bersama.
Dia merasakan rasa syukur atas makanan di mejanya, karena premeditatio malorum telah mengajarinya untuk tidak menganggap remeh apapun. Kekuatan sejati bukanlah ketiadaan perasaan. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk memilih perasaan mana yang akan Anda kembangkan, dan perasaan mana yang akan Anda amati dan biarkan berlalu. Anda bukan lagi korban pasif dari lanskap emosional Anda. Anda adalah penjaga taman yang bijaksana. Dan hari ini, Anda telah diberi semua alat yang Anda butuhkan untuk mulai berkebun. Musik sinematik kembali menguat, terasa penuh harapan dan kekuatan. Kita telah melakukan perjalanan melalui 7 lapisan zirah mental stoik, dari benteng persepsi hingga inti memento mori. Ini bukanlah sekadar kumpulan teknik. Ini adalah sebuah transformasi total dalam cara Anda berhubungan dengan dunia dan dengan diri Anda sendiri. Kesimpulan utamanya adalah ini: kekuatan sejati, ketenangan yang tak tergoyahkan, dan kebebasan psikologis tidak ditemukan di luar sana. Itu tidak datang dari persetujuan orang lain, dari kesuksesan material, atau dari keadaan yang sempurna. Itu ditempa di dalam, di bengkel pikiran Anda. Zirah Anda bukanlah baja yang dingin dan kaku, melainkan pemahaman yang hidup dan bernapas. Pemahaman bahwa Andalah sumber dari ketenangan atau kekacauan Anda sendiri. Anda adalah arsitek benteng Anda. Mulai hari ini, setiap tantangan adalah batu bata. Setiap kemunduran adalah adukan semen. Setiap momen kesadaran adalah penempaan yang membuat zirah Anda semakin kuat. Anda sekarang memegang cetak birunya. Anda adalah penjaga gerbang pikiran Anda. Tak tertembus, tak tergoyahkan, tak terkalahkan. Karena Anda tahu bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Anda tanpa izin dari Anda sendiri. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda dalam perjalanan ini. Jika video ini memberikan nilai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Aktifkan notifikasi, karena perjalanan kita untuk membangun pria yang lebih kuat baru saja dimulai. Sekarang, untuk langkah pertama Anda dalam menerapkan pengetahuan ini, saya ingin Anda menjawab di kolom komentar. Dari 7 lapisan zirah ini, lapisan mana yang paling beresonansi dengan Anda dan akan menjadi fokus utama Anda untuk dibangun mulai minggu ini? Tuliskan komitmen Anda. Mari kita saling mendukung dalam proses ini.